Di mana letak perbendaharaan tersembunyi itu pada diri manusia? Coba saya tanyakan. Ketika jenengan semuanya tertidur lelap, kira-kira jenengan ada nggak sesuatu yang bisa jenengan rasakan? Ada nggak yang menjaga jenengan ketika jenengan masih dalam keadaan tidur? Bukankah dalam keadaan tidur itu kita tidak bisa apa-apa? Namun ada yang tidak pernah tidur di situ, yang setiap saat menjaga kita. Kalau dia tiada maka lenyap semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun jenengan berada. Pada kesempatan kali ini, Teras Kehidupan akan menyajikan secercah ilmu, sedikit ilmu, setitik ilmu yang kemudian kita akan perluas dengan ilmunya Allah. Karena tanpa ilmunya Allah, kita sebagai manusia tidak bisa apa-apa, tidak punya daya apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa. Dari itu semua, mari kita serahkan semuanya, semua yang datang ini dan semua yang bakal dibahas dan bakal terjadi, datangnya dari Allah. Kita semua tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, dan tidak punya daya upaya apa-apa. Semuanya datang dan pergi dari Allah itu sendiri. Apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Apa itu perbendaharaan yang tersembunyi? Dan ini adalah pertanyaan dari subscriber saudaraku. Di mana letaknya atau tempatnya perbendaharaan yang tersembunyi itu pada diri manusia? Katanya seperti itu, karena pembuktiannya harus melalui diri manusia. Seperti itu, saudaraku. Baik, mari kita bahas bersama-sama, mari kita buka bersama-sama, mari kita kaji bersama-sama tentang ilmunya Allah ini. Innallaha wasi'un alim, ilmunya Allah itu sangat luas, maka mari kita luaskan mindset kita, pikiran kita, akal kita, semuanya kita luaskan. Dan pada saat ini, detik ini, kita hadirkan Allah bersama kita di sini saat ini, agar semuanya yang datang ini adalah benar-benar murni ilmunya Allah, bukan datangnya dari hawa nafsu. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, tolong simak dan tonton video ini sampai dengan selesai, agar jenengan semuanya tidak gagal dalam memahaminya dan tidak salah dalam memahaminya. Kalau perlu, bagi jenengan pemirsanya Teras Kehidupan, tonton berulang-ulang agar jenengan lebih paham dan lebih memahami lagi. Nah, begitu saudaraku. Baik, mari kita bahas saudaraku. Perbendaharaan yang tersembunyi. Di sebalik semesta ini ada yang disebut perbendaharaan yang tersembunyi. Siapa perbendaharaan yang tersembunyi itu? Nah, dan di mana letaknya? Mari kita bahas saudaraku. Pada zaman azali, sebelum alam semesta diciptakan, sebelum adanya segala sesuatu, jadi hanya Allah sendiri yang ada. Pada waktu itu kosong melompong, tidak ada apa-apa. Makanya di dalam Buddha itu disebut kosong adalah isi, isi adalah kosong. Dan isinya, yang mengisi sendiri siapa? Yang mengisi kekosongan itu sendiri, ya Allah sendiri. Yang disebut perbendaharaan tersembunyi itu sendiri. Siapa perbendaharaan yang tersembunyi itu? Dialah Allah Azza wa Jalla. Yang kemudian beliau bertajalli kepada sifatnya yang disebut Nur Muhammad. Maka beliau ciptakan yang disebut Nur Muhammad. Dan di situ Allah mentajallikan dirinya, menyatakan dirinya melalui Nur Muhammad. Maka nyatalah Allah pada sifatnya yang disebut Nur Muhammad. Dan kemudian Allah menyatakan dirinya kembali dari Nur Muhammad, dari nuktah atau titik, dari setitik darah atau segumpal darah atau noktah, jadilah alam semesta ini. Maka nyatalah Allah itu sendiri. Dan siapa perbendaharaan tersembunyi itu? Ya Allah itu sendiri. Apakah perbendaharaan yang tersembunyi itu bisa disebut? Tidak. Bukan perbendaharaan yang tersembunyi namanya kalau masih bisa disebut. Dia tidak tersembunyi lagi, berarti dia sudah terang benderang, jelas. Makanya nama Allah itu hanya untuk agar beliau dikenal saja.
bukan untuk disembah namanya, bukan untuk disembah namanya, bukan untuk disembah asmanya. Ingat, perbendaharaan yang tersembunyi itu betul-betul tersembunyi. Dia yang mengatur dan menguasai seluruh detak dan denyut nadi kehidupan ini. Dan itu kita harus buktikan pada diri kita agar kita bisa tahu dan bisa mengalaminya sendiri. Di mana letak perbendaharaan tersembunyi pada diri kita? Bukan letak sih namanya. Kalau letak itu kan masih makhluk. Jadi ya karena tidak ada bahasa lagi, tidak mampunya bahasa untuk mengungkap agar bisa dimengerti, ya bahasa terakhir yaitu sudah letak atau tempat. Nah, seperti itu. Itu bahasa terakhir sebenarnya untuk kita bisa mengenalinya, untuk kita bisa berlikok dengannya. Jadi di mana? Mari kita bedah, saudaraku. Jadi perbendaharaan tersembunyi, sir, aku, dan akunya aku. Jadi di dalam sir itu ada rahasia. Rahasianya adalah aku. Dan di dalam aku ada aku. Perbendaharaan tersembunyi, datullah, sifatullah, af'alullah, asmatullah. Jadi zatnya Allah, sifatnya Allah, asmanya Allah, af'alnya Allah. Ya, jelas ya. Jadi di mana letak perbendaharaan tersembunyi itu pada diri manusia? Coba saya tanyakan. Ketika jenengan semuanya tertidur lelap, kira-kira jenengan ada nggak sesuatu yang bisa jenengan rasakan? Ada nggak yang menjaga jenengan ketika jenengan masih dalam keadaan tidur? Bukankah dalam keadaan tidur itu kita tidak bisa apa-apa? Namun ada yang tidak pernah tidur di situ, yang setiap saat menjaga kita. Kalau dia tiada maka lenyap semuanya. Tiada apa-apa sudah. Kalau dia sudah lenyap maka tidak ada apa-apa lagi. Maka itulah yang disebut perbendaharaan tersembunyi. Di mana letaknya dan siapa dia? Dalam hakikat manusia disebut apa dia? Makanya ada nama, ada nyawa, ada sir, ada aku, ada akunya aku. Jadi yang disebut perbendaharaan tersembunyi adalah yang menjaga dan mengatur serta menguasai kehidupan ini. Letaknya ada pada nyawa. Siapa yang keluar masuk dan siapa yang menjaga kita ketika kita tidur. Nafas ini keluar masuk tanpa kita perintah, tanpa kita suruh. Karena itu nyata bahwa kita tidak memiliki kuasa, saudaraku. Kita tidak memiliki kemampuan apapun untuk mengatur tubuh ini, untuk mengatur jiwa ini, untuk mengatur pikiran ini, untuk mengatur perasaan ini. Dialah perbendaharaan yang tersembunyi itu yang mengatur. Melalui apa? Melalui nafas ini. Kita mengetahui letak dan posisinya perbendaharaan tersembunyi melalui nafas kita ini. Dan melalui diri ini. Melalui nyatanya diri ini. Karena nyatanya diri ini, karena nyatanya perbendaharaan tersembunyi itu sendiri. Jadi dia menyebut dirinya innani anallah la ilaha illa ana. Ya, sungguhnya aku ini adalah Allah dan tiada Tuhan selain aku yang berhak disembah. Maka sembahlah aku, jangan menyembah selain aku. Makanya Tuhan itu atau Allah itu tidak berhuruf dan tidak bersuara. Kenapa dia menamakan dirinya Allah? Ya agar dia hanya bisa dikenal saja, agar kita bisa mengenalinya, agar kita bisa memahami tentang Allah itu sendiri. Di mana letaknya perbendaharaan tersembunyi pada diri kita? Ya pada nafas, pada ruh kita. Dia tersembunyi. Apakah ruh itu bertempat? Tidak. Apakah perbendaharaan tersembunyi itu bertempat? Kalau masih bertempat itu makhluk. Bukan perbendaharaan tersembunyi namanya. Yang disebut perbendaharaan tersembunyi, dia betul-betul tersembunyi wingit sekali. Atau dalam bahasa Jawa itu disebut satria piningit. Jadi dia betul-betul wingit, betul-betul tersembunyi, betul-betul dirahasiakan.
Dan Allah sendiri, beliau sendiri berkata, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidak aku berikan ilmu kecuali sedikit. Kepada siapa? Ya kepada umat manusia. Untuk mengetahui tentang perbendaharaan yang tersembunyi itu. Makanya karena saking tersembunyinya sampai tidak bisa dibahas. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan lagi, laisa kamitslihi syai'un la harfin wala sautin. Jadi aku bukan sesuatu dan aku tidak berhuruf dan tidak bersuara. Bagaimana yang tidak berhuruf dan tidak bersuara mau kita bahas? Jadi kita hanya bisa membahasnya sedikit saja. Melalui apa? Melalui asmanya, melalui af'alnya, melalui sifatnya, melalui datnya. Itu pun sedikit, saudaraku. Tidak bisa kita serta-merta membukanya. Jangankan separuh, seperempatnya aja nggak nyampe. Seperti itu, saudaraku. Jadi kalau kita ingin tahu kejelasan itu semua, yuk kita harus mengalaminya, masuk di dalamnya, terus berkecimpung di dalamnya, terus mau melatih diri, melakukan tirakat, melakukan riyadhah, barulah kita bisa masuk ke dalamnya, saudaraku. Tanpa kita riyadhah, tanpa kita melakukan semua itu tidak bisa, saudaraku. Memang Kanjeng Nabi sendiri melakukan riyadhah, melakukan tirakat, melakukan tapa brata. Kata siapa Kanjeng Nabi tidak pernah melakukan tapa brata? Di Gua Hira berapa tahun beliau? Ya namanya saja diubah menjadi macam-macam, ada kholwat, ada tafakkur, macam-macam. Ya karena namanya saja yang beda. Jadi penyebutannya saja ya karena daerahnya beda. Bahasanya beda. Kalau di sini tirakat atau riyadhah atau tapa brata. Seperti itu, saudaraku. Melakukan tapa bratanya macam-macam. Ada yang bertapa di tempat ramai, tapi dia tetap dalam keheningan, dalam ning, neng, nang, nong, kung. Itu anunya orang Jawa. Jadi ketika sampai ke gung itu puncak sudah. Pada yang agung maksudnya, seperti itu, saudaraku. Ning itu tahap pertama, ning. Neng itu wis jiwane wis meneng, wis manut. Nang iku dhewe wis merdeka, dia sudah merdeka, menang. Ning neng nang nong gung, kan seperti itu. Katanya orang Jawa itu seperti itu. Jadi itu adalah falsafah yang sangat luar biasa yang bisa kita maknai secara dalam sekali, saudaraku. Ya. Karena ilmunya orang Jawa memang luar biasa. Makanya saya mengatakan kepanjangan daripada Jawa itu adalah jalan waskita. Jadi Jawa adalah jalannya orang waskita. Jawa itu adalah kemurnian. Jadi beruntung ketika Anda bisa sampai ke tanah Jawa, menyentuh tanah Jawa, maka suatu saat anak cucu Anda akan memiliki jalan kewaskitaan itu sendiri. Dan punjernya Nusantara adalah Jawa, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Perbendaharaan yang tersembunyi dialah Allah itu sendiri. Dan letaknya pada diri manusia adalah pada ruh ini. Ruh ini tidak memiliki tempat. Tidak di luar dan juga tidak di dalam. Pada alam semesta ini, sang pengatur alam semesta, sang agung itu sendiri tidak bertempat. Jadi kalau masih ada tempatnya, ya makhluk. Seperti tubuh ini. Butuh tempat tidur, butuh makan, butuh minum. Karena Allah itu tidak bergantung kepada segala sesuatu. Tidak disandarkan kepada segala sesuatu. Apakah kalau Allah tidak menciptakan manusia, Allah akan tiada? Tidak, saudaraku. Karena Allah tidak memerlukan alasan untuk menciptakan manusia. Karena cintanya Allah itu tidak bersyarat. Jadi Allah untuk menciptakan hamba-hambanya itu tidak perlu alasan. Tanpa alasan. Karena begini dan begitu. Tidak. Jadi ada yang mengatakan adanya manusia, adanya Allah. Ya benar. Tapi masih meleset, saudaraku. Benar memang. Tapi masih meleset. Lebih dari separuh melesetnya. Dibalik. Yang sebenarnya adanya Allah, nyatanya Allah,
adalah nyatanya manusia itu sendiri, bukan nyatanya manusia adalah kenyataannya Allah. Bohong itu terbalik namanya, saudaraku. Jadi nyatanya Allah, nyatanya perbendaharaan tersembunyi itu adalah nyatanya manusia. Dengan nyatanya Allah maka adalah ada sifat, ada af'al, ada asma, ada dzat, dan itu tidak bisa dipisahkan, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Kewajiban kita hanyalah menjalani. Kita tidak perlu sibuk, saudaraku. Kita tidak perlu sibuk, dan kita tidak perlu disibukkan oleh pikiran-pikiran yang tidak menentu itu, yang akan mengarahkan kita kemana-mana, yang akan membawa kita kemana-mana, yang akan menghancurkan kehidupan kita. Karena melalui pikiran, setan, jin, dajjal, Ya'juj Ma'juj, semuanya makhluk-makhluk Allah itu ditimpakan kepada diri manusia. Sifat-sifat itu ada. Begitupun para malaikat, begitupun para nabi, begitupun para rasul. Sifatnya ada pada manusia. Bisa difahami kan ya, saudaraku? Jadi seluruh sifat kenabian, seluruh sifat kerasulan, seluruh sifat kewalian milik Allah itu sendiri ditimpakan kepada manusia, dan hanya manusia yang bisa membuktikannya, dan manusia yang diberi kemampuan untuk membuktikannya. Hewan tidak bisa, saudaraku, kecuali manusia yang mendeteksinya, kecuali manusia yang menelitinya, baru bisa ketahuan. Begitu, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Saya tidak perlu panjang lebar. Saya tidak ingin panjang lebar, dan saya tidak ingin berputar-putar. Karena kalau kita bicara terlalu banyak, itu berputar-putar nanti, saudaraku. Anda sendiri juga akan bingung. Perbendaharaan yang tersembunyi itulah Allah itu sendiri. Dia laisa kamitslihi syai'un. Dia bukan sesuatu. Dia tidak berhuruf dan tidak bersuara. Begitu, saudaraku. Dialah yang kosong namun isi adalah kosong, itulah dia. Dialah perbendaharaan yang tersembunyi, dan perbendaharaan yang tersembunyi itu tidak bertempat. Tidak di dalam tubuh, juga tidak di luar tubuh, juga tidak di tengah-tengah. Bisa dipahami kan ya? Jadi tidak di dalam, tidak di luar, dan juga tidak di tengah-tengahnya. Jadi dia sifatnya meliputi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya aturkan pada jenengan semuanya. Kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.